lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya, makin kecewa, mungkin makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini ketika melihat di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya, itu dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih. Gitu ya. Nah, ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak kecaman, bulian atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI. Gitu ya. Sebenarnya aku mau bahas dari kemarin tapi belum sempat, dimana yang banyak berita tentang kemana Gibran, kenapa dia tidak hadir di pelantikan DPR dan MPR, kan seperti itu. Dan ini jawabannya. Salam logika, guys, gua punya info nih, tapi infonya A10. Kemarin katanya Gibran tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR MPR yang baru karena beliau takut diteriakin Fufu Fafa. Pasal 2015 pasal 24 ayat 1, tiap-tiap warga negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang yang dibilang kalau Mas Gibran itu takut datang ke DPR di saat ada acara pelantikan anggota DPR. Katanya takut datanglah Mas Gibran, ini takut diteriakin Fufu Fafa gitu ya sama beberapa oknum gitu ya. Katanya mereka yang para pembenci Mas Gibran dan para pembenci Pak Jokowi. Tetapi kalian lihat di ulang tahun TNI yang kemarin ke-79 Mas Gibran datang dan enggak ada satupun yang teriak-teriak Mulyono ataupun Fufu Fafa gitu ya teman-teman. Dan banyak juga yang bilang kalau Pak Jokowi ini sudah tidak dicintai masyarakat ya. Pak Jokowi dibilang tidak udah banyak yang membenci Pak Jokowi dan sebagainya. Pak Jokowi ini sudah ya dibilang sudah musnah ditelan bumi gitu ya namanya. Ternyata waktu Pak Jokowi hadir di ulang tahun TNI yang 79 banyak yang berebut-rebutan berfoto yang meneriakin nama Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Jadi semua ataupun fitnah-fitnah yang ada di media sosial ini hancur dan juga musnah, lebur gitu ya, lebur ya. Ini ya teman-teman ya, pasti para pendukung ataupun pembenci Pak Jokowi iri melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran juga ya. Ketika itu di saat sana Pak Prabowo memperkenalkan wakilnya juga kepada Pak Jokowi gitu ya, Mas Gibran sendiri. Langsung aja kita lihat videonya teman-teman, video berikut ini. Lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya, makin kecewa, mungkin makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini ketika melihat di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya, itu dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih. Gitu ya. Nah, ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak
kecaman, bulian atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI, gitu ya. Nah, ini sudah terbantahkan. Oke? Nah, ini info A1 juga ya. Jadi Jokowinomics adalah Prabowonomics. Ya, kita tidak akan pernah melupakan ketika bersatunya Jokowi dengan Prabowo, ya itu merupakan sebuah catatan sejarah yang luar biasa ya. Rekonsiliasi nasional dua kekuatan besar yang menyatu hingga saat ini berjalan sangat harmonis gitu ya. Dan saya mendapatkan info A1 bahwa Prabowo itu semakin harmonis dan Prabowo akan sangat melindungi Pak Jokowi dan keluarganya. Gitu. Ya. Karena apa? Karena mereka memiliki visi yang sama dan akan mempercepat program-program ya menuju program-program yang menuju Indonesia Emas 2045, walaupun 2045 masih lama tetapi harus dibangun dari sekarang. Iya, benar. Khususnya hilirisasi. Itu kuncinya gitu ya. Jadi bagi lawan-lawan politik yang sekarang mau PT-UN, maunya melakukan aksi-aksi ya, bahkan ada ancaman-ancaman dari alumni UI ya, itu oknum lah ya. Yang mengatakan jangan sampai Jokowi ketika setelah 20 Oktober pulang ke rumahnya, harus pulang ke penjara. Itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Menggoyang kepemimpinan Prabowo, ya hati-hati. Prabowo nggak akan tinggal diam. Lihat aja nanti ya. Sebenarnya aku mau bahas dari kemarin tapi belum sempat, dimana yang banyak berita tentang kemana Gibran, kenapa dia tidak hadir di pelantikan DPR dan MPR, kan seperti itu. Dan ini jawabannya. Dia tahu tempat, dia sadar diri, dia tahu siapa dirinya. Kenapa dia tidak hadir di pelantikan MPR dan DPR? Karena statusnya dia saat ini bukan siapa-siapa. Arti bukan siapa-siapa adalah tidak ada kebutuhannya, urgensinya dia hadir di ruang DPR dan MPR atau pelantikan itu. Tidak ada kepentingannya dan tidak ada urgensinya dia hadir ke sana. Justru kalau dia hadir ke sana, kalian bakalan hujat dia dengan ngintil saja sama Pak Jokowi, ngintil sama bapaknya, dicarikan, dikenalkan bapaknya biar dihormati dan segala macam. Banyak sekali juga yang komen katanya dia takut diteriakin fufu-fafa. Sekelas Gibran, sekelas Prabowo, sekelas Jokowi sudah tidak memikirkan namanya hinaan-hinaan seperti itu. Itu kalian harus ingat, karena yang dipikirkan dia adalah bagaimana memajukan negeri ini. Percaya atau tidak, itu faktanya. Itu faktanya. Nah, kenapa dia sekarang hadir di acara HUT TNI? Karena di sini dia diundang oleh HUT TNI. Semua orang bisa diundang sama HUT TNI, termasuk ada tuh raja-raja Nusantara, orang petinggi-petinggi yang ada di daerah-daerah dan segala macam. Kalau sudah diundang TNI, dia bisa hadir. Sedangkan kemarin pelantikan MPR dan DPR itu tidak mengundang Gibran karena tidak ada urgensinya. Ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kan ada keluarganya itu orang-orang yang tidak dilantik tapi dia hadir. Itu karena dia diundang sama keluarga yang dilantik. Sedangkan keluarganya Gibran tidak ada yang dilantik menjadi anggota DPR atau MPR. Paham sampai sini? Mana paham, mana kapan. Nah, kita lihat Mas Gibran. Wow, keren Mas Gibran. Ganteng ya wapres kita. Anak muda lah ya. Keren. Gila, aku bangga ya guys. Punya wapres yang masih muda ya kan. Mantap, presiden dan wakil presiden terpilih ya. Terbaik Mas Gibran. Kita sekarang punya wapres anak muda ya, keren. Nah, coba lihat Pak Jokowi guys. Siapa yang bilang Pak Jokowi dibenci masyarakat? Coba lihat itu. Oke, kita punya yel-yel nih. Kalau kita bilang TNI, jawabnya prima. Oke? Wow.
bilang apa? Pak Jokowi sudah tidak berpengaruh lagi, masyarakat sudah membencinya. Masyarakat yang mana? Coba kalian lihat di realnya, wow ada Jan Etes, keren ya, ada Jan Etes di sana, ya kan? Nah, di sini ada para kelompok sakit hati ya, dan juga kaum 16% dan 24 karat gitu ya teman-teman ya. Tapi Guys, gua punya info nih, tapi infonya A10. apa nih? Kemarin katanya Gibran tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR MPR yang baru karena beliau takut diteriakin fufu fafa. Alah, Info yang kedua, Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden apabila PDIP bergabung di Apalagi? koalisi. Ingat, ini info A10. Kalau benar gosip itu Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari sisi wakil presiden, pertanyaan gua, kok Gibran berani? Emang punya kekuatan apa dia bisa mengancam seperti itu? Kalau gua Kekuatan ingin apa dia Pak bilang? Prabowo terus mendapat ancaman seperti itu, ya tentu gua seneng banget. Hilanglah beban aku. kalian lihat, riskan dilihat ya guys. Orangnya ini aja ya, demo. Kalau yang ini pasti anak abang. Astagfirullahaladzim, nggak ada kerjaan lain. Demo hanya 10 orang ya kan? Aduh ini iyalah yang sering kita lihat ini. Aduh bos Pandu, mama. Mengganggu arus lalu lintas aja nih mereka. Aduh. Lagi yang mau mereka demo ya. Astagfirullah, aduh. Geng-geng Refli Harun nih guys. Yang demo-demo ini saya setuju, geng-geng Refli Harun, Egy Sujana, yang selalu demo jasa palsu ya kan. Kami sudah tertib, Pak. Tapi Bapak ada di depan itu. Di sana tidak ada tempat terjaga di sana. Saya fasilitasi Bapak Ibu di sini karena saya rasa muat di sini. Surat kami jelas, Pak. Wow. Ada tulisan di sini, setiap titik dari 40 ada kami. Oh. Dan kami diizinkan. Atau jangan di Pemberitahuan ini sah, Pak, sesuai Undang-Undang Dasar 45. Oh. Bapak yang enggak, karena Bapak tidak konstitusional. Kami tidak di berhak sini dilarang. bergantian ya. Nah itu tadi videonya teman-teman. Pasti ini bakalan demo terus kaum sakit hati ini, ataupun anak abah ini teman-teman ya. 5 tahun ke depan pasti demo terus kerjaannya mereka ya. Gimana pandangan kalian teman-teman ya? Oke, cukup segitu aja teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan.
Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.